Salam podcast M116. Kita akan belajar hari ini tentang bagaimana melakukan evaluasi. Apa itu evaluasi dan apa pentingnya evaluasi? Podcast M116. Evaluasi biasanya kita jumpai dalam setiap akhir kegiatan untuk koreksi. Evaluasi sering kita jumpai dalam keseharian kita. Namun sebetulnya apa itu evaluasi? Apa fungsi dan bagaimana tahapannya? Pengertian evaluasi. Evaluasi adalah proses yang mengkaji secara kritis suatu program, aktivitas, kebijakan, atau semacamnya. Hal ini melibatkan pengumpulan informasi tentang kegiatan dan hasil program. Tujuannya adalah untuk membuat penilaian tentang suatu program, meningkatkan efektivitasnya, dan untuk pertimbangan keputusan. William N. Dunn dalam bukunya menyampaikan istilah evaluasi mempunyai arti yang disamakan dengan penaksiran atau appraisal, pemberian angka atau rating, dan penilaian disebut dengan assessment. Ini adalah kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam artian satuan nilainya. Sementara menurut Talisi Duhu Dara dalam buku Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia berpendapat bahwa evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisa hasilnya. Kesimpulannya adalah evaluasi melihat perbandingan antara tujuan dengan hasil kejadian sehingga dapat menemukan pertimbangan untuk tindak lanjut. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan informasi tentang hasil kebijakan seperti evaluasi kerja, evaluasi layanan, maupun evaluasi acara. Manfaat evaluasi ada beberapa. 1. Meningkatkan kemungkinan tercapainya suatu tujuan atau inisiatif. 2. Memastikan sumber daya yang bermanfaat. 3. Mengidentifikasi apa yang dan mengapa rencana bisa berhasil atau tidak berhasil. 4. Mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan untuk memberikan layanan terbaik. 5. Menilai sudah tepatkah suatu program dan kebijakannya. 6. Menghasilkan keputusan yang lebih baik. 7. Pengembangan kemampuan sumber daya. 8. Proses penentuan suatu program perlu dilanjutkan atau tidak. 9. Motivasi untuk mengembangkan inisiatif dan meningkatkan kinerja. 10. Evaluasi merupakan dasar untuk komunikasi yang berkelanjutan antar tim. Dunn juga menyampaikan bahwa evaluasi akan mampu menjawab pertanyaan seperti ini. 1. Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai? 2. Seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang lebih diinginkan? 3. Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah? 4. Apakah biaya dan manfaat yang didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok tertentu? 5. Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, dan nilai tertentu atau nilai tertentu? 6. Apakah hasil atau tujuan yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai? Evaluasi mempunyai beberapa fungsi, yaitu mampu menyeleksi sumber daya atau metode yang paling tepat dalam sebuah kegiatan. Contohnya evaluasi dalam dunia kerja. Evaluasi terjadi untuk mempertimbangkan atau seleksi pegawai mana yang tepat untuk sebuah proyek dan sebuah jabatan. Berikut memperbaiki dan meningkatkan proses tertentu. Contohnya, dengan adanya evaluasi, suatu jadi mengerti bagaimana suatu proses agar dapat berjalan lebih efektif. Berikut pertimbangan penempatan dan bagaimana pengaplikasiannya. Contohnya, para siswa. Evaluasi mampu menempatkan siswa pada program tertentu sesuai karakteristiknya, menelaah suatu kelemahan serta faktor penyebabnya. Evaluasi sangat lekat dengan hasil akhir, sehingga akan mudah untuk melihat suatu kelemahan atau kegagalan dalam sebuah kegiatan. Berikut memberi informasi seberapa jauh kebutuhan dan kesempatan telah dicapai suatu program. Berikut evaluasi dapat mengungkapkan pencapaian suatu tujuan, sehingga akan nampak bagaimana hasil suatu kegiatan. Berikut, memberi sumbangan kritik maupun ide, sebab biasanya dalam evaluasi terdapat pertukaran pendapat untuk tindak lanjut ke depannya. Berikut, memberi sumbangan metode untuk suatu kebijakan. Menurut pendapat tim penyusun modul sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, di atas fungsi evaluasi untuk memberi informasi yang benar,
dan menerima kritikan pada klarifikasi. Kemudian membuat suatu metode untuk mencapai tujuan. Karakteristik evaluasi. 1. Fokus nilai. Evaluasi berbeda dengan pemantauan karena fokus pada penilaian akhir suatu kegiatan. Penilaian berdasarkan seberapa berhasil tujuan tercapai dan bagaimana sasaran kebijakannya. 2. Interdependensi fakta nilai. Tuntutan evaluasi tergantung fakta maupun nilai. Untuk menentukan nilai bukan hanya dilihat dari proses dan tingkat kinerjanya, namun juga dari dinilai dari fakta. Apakah tujuannya sudah tercapai atau belum? 3. Orientasi masa kini dan masa lampau. Tuntutan evaluatif yang melihat hasil sekarang sekaligus mengoreksi dengan hasil masa lalu, sehingga kurang mempertimbangkan hasil di masa depan. Berikut dualitas nilai. Tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda karena melihat tujuan dan cara mencapai tujuan. Tahapan evaluasi. Langkah-langkah dalam evaluasi merujuk pada teknik evaluasi, sehingga ada beberapa urutan tahapan yang diperlukan. Evaluasi program itu lebih menekankan pada bagaimana cara mengumpulkan informasi sehingga cara mengolahnya hingga cara mengolah informasinya. Menurut Noto Atmojo dalam bukunya Langkah-langkah dalam kegiatan evaluasi. 1. Menentukan topik evaluasi sehingga pastikan sudah tahu apa yang akan dievaluasi. 2. Merancang kegiatan evaluasi yang mampu menentukan keberhasilan program. 3. Menetapkan cara dan atau metode evaluasi yang akan digunakan. 4. Melaksanakan evaluasi, mengolah dan menganalisis data evaluasi tersebut, hasil evaluasi tersebut. 5. Menentukan keberhasilan program yang dievaluasi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. 6. Menyusun rekomendasi terhadap program berikutnya berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Kurang lebih seperti demikian. Lalu apa hubungannya dengan kita sebagai anak-anak Tuhan? Karena podcast ini temanya adalah M116, Mazmur 1:1-6, yang menekankan bagaimana hidup kita lebih produktif, lebih baik, lebih menghasilkan buah, lebih daunnya rimbun, dan selalu berhasil apa yang dilakukan. Maka evaluasi itu adalah sesuatu yang sangat penting. Sehingga evaluasi itu adalah untuk melihat apa yang baik yang sudah dikerjakan untuk dilanjutkan, dan apa yang kurang baik yang perlu ditingkatkan. Apa yang kurang berhasil yang perlu ditingkatkan, dan apa yang tidak baik yang harus ditinggalkan. Jadi 1. Melihat apa yang sudah berhasil, melihat apa yang harus ditingkatkan, dan melihat apa yang harus ditinggalkan. Kehidupan kita sebagai anak Tuhan pun demikian. Kita harus meninggalkan semua yang buruk, meningkatkan apa yang baik, dan kemudian mempertahankan apa yang baik, dan kemudian meningkatkan apa yang kurang. Terus semangat untuk menjadi seperti dalam Mazmur 1:1-6, podcast 116. Sampai jumpa di podcast berikut.